Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kalian bisa bertemu dengan Pak Arif. Kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya. Walaupun kita sekarang berada di tengah-tengah pandemi. Pada kesempatan kali ini ya ada bahasan yang sangat menarik yang ingin Pak Arif bahas, ya, yaitu tentang mensyukuri nikmat gadget. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan gadget? Ya, gadget ya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Gadget adalah, siapa yang tahu? Ya, dia adalah perangkat ya atau peranti ya elektronik dengan fungsi praktis. Ya. Seperti apa? Ya, seperti misalnya smartphone, juga tablet ya, atau tab yang lebih kalian kenal, dan juga laptop. Ya, sekarang paham kan apa yang dimaksud dengan gadget? Nah, setelah kalian tahu nih apa yang dimaksud dengan gadget, ya, ternyata ya gadget ini adalah salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Sehingga kalau kalian memahami ini, tugas kalian apa? Iya, tugas kalian adalah mensyukuri nikmat tersebut dan gak boleh kufur terhadap nikmat tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fadhkuruni adzkurkum. Ya, ingatlah aku, ya. Berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, ya. Mengingat kalian, ya. Kemudian apa? Washkuruli wala takfurun. Ya, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur atau ingkar terhadap nikmat-nikmatku. Nah, dalam ayat ini terkandung perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Di antaranya gadget ini ya yang kalian biasa gunakan untuk belajar. Ya, bahkan dalam ayat yang lain ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya apa? Kalau kita bersyukur maka Allah akan menambah nikmat tersebut, dan kalau kita kufur maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut nikmat tersebut. Nah, mau gak kalian nikmatnya dicabut? Ya, pastinya kalian gak mau kan? Oleh karenanya kalian harus pintar-pintar bersyukur. Iya Pak Arif, saya masih bingung nih Pak Arif. Ya, tadi kan kita harus mensyukuri nikmat Allah ya. Nah, bagaimana cara kita ini bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Iya, caranya mudah nih anak-anak sekalian, ya. Caranya apa? Caranya kalian meningkatkan ibadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalian gunakan nih gadget ini, handphone ini, tab yang kalian punya ataupun laptop yang kalian miliki di rumah, ya, kalian gunakan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, ya. Dan sungguh kami telah menangkan kalian, ya, pada perang Badar padahal kalian lemah, ya. Ayat ini menceritakan tentang kemenangan para sahabat yang diperoleh pada perang Badar padahal para sahabat itu ketika itu lemah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Kemudian apa di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mensyukurinya. Ya. Dijelaskan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, ya, maksud dari firman Allah taala fattaqullaha la'allakum tashkurun adalah fattaquni fa innahu syukru ni'mati. Ya, bertakwalah kepadaku yaitu pada Allah Subhanahu wa taala karena sungguhnya ia adalah bentuk bersyukur kepada nikmatku. Iya. Jadi kalau kalian mau bersyukur maka kalian bertakwa, yaitu apa? Mentaati perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Kalau kalian nih pergunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala,
itu tandanya kalian bukan termasuk orang-orang yang bersyukur. Mau nggak? Pak Arif, gimana sih cara memanfaatkan gadget ini? Ya, cara memanfaatkan gadget ini ya banyak ya manfaatnya. Ya, yang pertama kalian bisa dengan gadget ini mencari informasi. Ya, tentunya informasi-informasi yang baik. Ya, karena di sana juga ada informasi-informasi yang buruk. Kemudian juga kalian bisa menambah wawasan kalian. Ya, kalian bisa gunakan ini untuk berkomunikasi. Ya, yang bisa jadi kalau kalian ingin bertemu dengan seseorang, kalian harus datang ke tempat seorang tersebut. Ya, kalian misalnya ingin kangen sama kakek nenek kalian di kampung. Ya, nah kalian bisa telepon kalau kalian nggak bisa ke sana, ya kan? Supaya menghilangkan rasa kangen kalian. Dan juga kalian bisa berdakwah ya dengan gadget ini. Kalian telepon sebarkan kebaikan ya, pesan-pesan singkat yang berisi ajakan untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi larangan. Nah, ini juga yang perlu kalian pahami nih. Ternyata di sisi lain ya, gadget yang mana dia ini memiliki manfaat yang sangat banyak ya, dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya, di antara karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata gadget ini memiliki dampak negatif ya, sehingga kalian harus berhati-hati ya saat menggunakan gadget ini. Ya, pastikan kalian itu didampingi oleh orang tua kalian ya. Tanya dulu kepada orang tua kalian ya, kalau kalian ingin melakukan sesuatu dengan gadget kalian ya, hal tersebut bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Kalau kalian tetap ngeyel mengerjakan ya, berarti kalian ya tidak mensyukuri nikmat gadget tersebut ya. Nah, di antara dampak buruk atau dampak negatif gadget apa sih Pak Arif? Ya, yang pertama, kalian ya di sana ada game-game yang diharamkan. Begitu juga di sana ada tontonan film yang menampilkan aurat ya. Dan juga di sana banyak terdengar suara musik ya. Dan juga dari sisi kesehatan ya, kalau kalian terlalu lama ya, terutama di usia kalian ya, itu akan mengganggu kesehatan kalian, terutama kesehatan mata ya. Sehingga kalian harus lebih bijak, lebih cerdas, lebih pintar dalam menggunakan gadget ya. Tanya, perlu pendampingan. Kalian kalau menggunakan gadget harus didampingi oleh siapa? Oleh orang tua kalian, supaya gadget yang kalian miliki ini bisa lebih bermanfaat. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ada sedikit pesan singkat dari Pak Arif ya. Pak Arif mengingatkan sedikit ya, bahwasannya Allah itu apa? Allah Maha Pendengar. Bahwasannya Allah juga apa? Maha melihat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha apa? Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa huwas samiul basir, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Innahu huwas samiul alim ya, sungguhnya dia adalah yang Maha apa? Yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kalau kalian sudah tahu nih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui dan juga mengimaninya, maka kalian perlu mengamalkannya. Yaitu dengan cara apa? Ya dengan cara kalian ya tidak bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kalian, karena Allah Subhanahu wa taala mendengar perbuatan kalian, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbuatan kalian walaupun orang tua kalian tidak tahu. Dan terakhir, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Pak Arif mengingatkan suatu bahaya. Suatu bahaya. Ini warning, kalian perlu perhatikan ya. Pasang telinga kalian ya. Pasang otak kalian, dengarkan baik-baik ya. Peringatan itu apa? Ya. Ada sebuah perbuatan yang apabila kalian kerjakan, maka perbuatan tersebut bisa menghapuskan pahala kalian, yaitu bermaksiat dikala sendiri atau dikala tidak ada orang lain yang melihat. Mau nggak kalian? Padahal kalian punya pahala membaca Al-Quran, punya pahala sholat, punya pahala berbakti kepada kedua orang tua, namun pahala tersebut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kalian bermaksiat dikala sendirian. Dan ini hadis yang sahih ya. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Majah ya, dari sahabat Thauban. Dari Rasulullah SAW, dia bersabda apa? Ya, sungguhnya aku mengetahui suatu kaum ya, yang mana
mereka ini datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Bayangkan, pahalanya sebesar apa? Gunung Tihamah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya hancur leburkan pahala tersebut ya, bagaikan debu yang bertebaran. Allahu Akbar. Mau nggak kalian seperti itu? Lihat, sahabat yang mulia Thauban ya, ketika mendengar sabda Nabi tersebut, beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sifatilah kepada kami ya, bagaimana sifat orang-orang tersebut sehingga kita ini nggak termasuk seperti orang tersebut." Ya, Thauban takut akan termasuk orang-orang yang membawa pahala banyak kemudian dihapuskan pahala tersebut. Kemudian Nabi SAW menjawab apa? Ya, adapun mereka ya adalah saudara kalian. Ya, kulitnya juga sama dengan kalian. Ya, mereka mendirikan sholat malam. Bayangkan mendirikan sholat malam. Ya, namun ketika dia bersendiri, dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kalian menggunakan gadget ini, walaupun tidak ada umi kalian, tidak ada abi kalian, kalian jangan mencuri-curi ya. Diam-diam make buat hal-hal yang negatif, buat hal-hal yang dilarang ya. Misalnya bermain game yang diharamkan tadi, menonton video yang menampilkan aurat atau mendengarkan musik dan lain sebagainya. Baik anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, selesai sudah pembahasan yang Pak Arif bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat gadget ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.